Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswina dari SDN 101963 Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Calon guru penggerak angkatan 10 kelas 1016 dengan fasilitator Ibu Era Miswati dan pengajar praktik Bapak Suharyanto. Aksi nyata modul 1.4. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk
Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 10-1963 Tanah Abang, yang saya hormati Bapak dan guru serta staf pegawai SDN 10-1963 Tanah Abang. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat serta karunia-Nya hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kewajiban kita. Sholawat dan salam beriringan marilah kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad SAW, di mana di akhir yaumil kelak nanti kita mengharapkan syafaat dan pertolongannya. Baiklah, susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan kata sambutan oleh kepala sekolah, dan terakhir pemaparan praktik baik disiplin positif oleh Ibu Aswina. Untuk keefektifan waktu kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak dan Ibu semuanya kita mengangkat tangan seraya berdoa agar meminta pertolongan kepada Allah supaya diberi kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Dan izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama saya, yaitu agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, segala puji bagi Engkau yang mana pada hari ini kami masih diberikan nikmat kesehatan dan umur yang panjang sehingga kami dapat berkumpul di sekolah yang kami cintai ini dalam kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh salah satu rekan kami, yaitu Ibu Aswina SPD. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, rahmatilah dan berkahilah serta berikanlah kelancaran pada kegiatan kami pada hari ini ya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kami menjadi manfaat bagi kami serta dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Memasuki acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Bapak Anggi. Pada Bapak disilakan. Seluruh hadirin disilakan untuk berdiri. Memasuki acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah SDN 101963 Tanah Abang. Kepada Bapak disilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru semuanya ya. Yang saya hormati para ibu guru kelas 6 dan yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah dapat hadir pada siang hari ini dalam melaksanakan kegiatan ya oleh ibu guru kita sendiri tentang melaksanakan CGP dalam aksi nyata. Itu dia. Jadi dalam hal ini tentu ya kita patut mengucap syukur kepada Yang Kuasa yang mana ya pada saat ini kita masih tetap diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas. Itu dulu yang pertama. Kemudian ya kita mengucap syukur juga kepada Yang Kuasa, kepada ibu-ibu guru, bapak guru yang bertugas di SD 101963 Tanah Abang ini. Dalam hal peningkatan kinerja guru itu sudah 2 dari sekolah kita ini yang melanjutkan tingkat apa namanya ini, guru penggerak. Ini patut kita beri mengucap syukur kepada Yang Kuasa. Ya tentunya hal yang kinerja ini dapat kita berikan dukungan yang terbaik kepada siapapun di antara
kita ini baik kepada Ibu Linda nantinya, baik kepada Pak Anggi, Pak Regar, Bu Dwi. Ini harapan kita semua ini. Kenapa saya berikan kalimat sedemikian? Tentunya dengan berjalannya program-program di Dinas Pendidikan kita ini, yang mana bagaimana agar kedepannya lebih baik lagi tentang peningkatan pendidikan daripada anak didik kita semuanya, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya ikutin ya kepada Bapak Ibu semuanya, ya kepada ibu-ibu senior, ini saya sudah juga hadiri waktu apa kita kegiatan itu? Lokakarya oleh Ibu Heni. Saya ikutin, saya hadirin. Terus terang ya, saya juga mendapat ilmu banyak di situ, walaupun saya tidak mampu Bapak Ibu ya mengerjakannya, tapi saya lihat ya daripada ke peningkatan ya guru-guru penggerak itu memang patut ditingkatkan dan patut diselusuri terus oleh pihak-pihak terkait tentang di Dinas Pendidikan ini. Ya, tidak salah itu program ini ya. Apa itu Bu Eni, guru besar ya yang menangani Balai Besar Guru Penggerak. Ya, Balai Besar Guru Penggerak itu ya Bapak, apakah itu memang cukup? Bagaimana supaya anak didik bangsa kita ini dapat lebih maju ke depan? Bukan saya katakan tertinggal, tidak. Ya. Itu semua tujuannya itu supaya guru-guru kita ini semua dapat melaksanakan tugasnya itu betul-betul demi anak bangsa. Memang kalau saya perhatikan itu sungguh berat, sulit kali memang. Ya, sudah pegawai masih lagi sekolah, itu dulu bahasanya dulu. Katakanlah dulu, dia kan sudah PNS, tetapi kok sekolah lagi ya? Apalagi kita buat dengan ekonominya. Aduh, sekali bergerak sudah habis 50.000 barangkali ya. Sekali pergi sudah habis 50.000. Tapi ada yang terbaik, ada pasti yang terbaik ke depan. Tentunya semua itu pihak pemerintah kita pun tidak akan diam ini untuk membuat program-program ini untuk kesejahteraan guru. Sedikit memang saya hanya mendengar, tapi belum saya pahamin itu memang. Kalau pada waktu lokakarya yang saya hadirin pada bulan yang lalu kita itu yang ya, saya lihat guru-guru penggerak itu memang siap terampil semua. Wah, kalau sempat ini sekolah saya ini 4 nanti guru saya guru penggerak ini, waduh, ini gebiar betul ini tenaga. Begitu juga saya berpikir pada waktu itu, waktu lokakarya Ibu Heni. Kenapa saya berpikir demikian? Ya, karena itu memang dapat merespon daripada anak didik beserta orang tua murid kita itu. Ya, mengubah pola sifat cara berpikir daripada
orang tua kita ini pun sangat sulit Bapak Ibu. Nah, bagaimana orang tua murid kita ini dapat memahami apa yang kita programkan di sini demi anak didik kita, anak-anak orang tua kita. Sulit memang orang tua kita ini. Kenapa? Karena mereka itu hanya memikirkan bagaimana dia supaya bekerja dapat uang, membiayai anak. Pola pikir itu masih ke situ Bapak Ibu. Belum meluas dia. Makanya selalu kita sulit mengambil pemikiran itu tadi untuk bagaimana supaya anak didik kita ini lebih maju. Itu tidak bisa juga kita buat itu menjadi kendala kita Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Memang itulah juga bagian daripada kesulitan kita Bapak Ibu. Tetapi dengan pekerjaan yang sudah kita emban, yang sudah kita terima, tentunya bukan itu yang menjadi kendala kepada kita ya Bapak Ibu ya, terutama bagi Bu Heni nantinya, Bu Aswina dan yang lain ya. Mungkin barangkali kalau saya pun dengan ibu yang 3 di belakang itu, waduh, bagaimana kami bukan tidak mau berbuat ini, kan begitu. Saya pun sudah kurang sehat, saya banyak lagi pikiran ini. Itu kira-kira. Cuman ya, walaupun demikian kami tetap dukung ini Ibu. Ya Bu Heni ya, Bu Aswina ya. Kami yakin itu. Saya paham itu. Ibu-ibu semua ini, ibu yang senior-senior kita itu pun karena sudah masanya itu. Masa kami sudah dekat itu artinya. Kami berdua sehat-sehat, dapat hadir di sini berdampingan sama ibu-ibu yang muda ini sampai menunggu masa bakti kami sampai selesai. Udah bersyukur juga kami sama yang kuasa ini Bu Aswina ya, Bu Edi ya. Itu. Kemarin pun jumpa saya ngobrol juga sebentar sama Ibu Rohani yang kita belakang pulang ya, yang habis pestanya ibu itu. Saya bilang sama ibu itu, selamat Bu, Ibu tetap segar dan sehat. Apalagi ini, ya saya ucapkan doa kepada Ibu, selamat di perjalanan sampai tujuan, kembali juga nanti sehat supaya kita ketemu katanya. Walah Bapak ini, Bapak tetap segar sehat katanya. Kan semangat kita. Ibu itu selesai masa bakti kerjanya apa pensiun, tetap juga semangat. Itu yang kita harapkan, kan gitu kira-kira Ibu Syarani. Iya kan Bu Selimah, Bu Siti, ya tunangnya, kan itu kita harapkan. Maka di sini kita berikan dukungan kita, semangat kepada guru kita ini. Bagaimana supaya ya program-program pendidikan di sekolah dasar SD 10963 Tanah Abang ini dapat lebih baik ke depan. Itu harapan saya. Ya kalau bisa dia gebiar ya siapapun yang mau juga ini, Bu ini. Kalau sempat nanti Ibu Heni ini sama Ibu Aswina ini 2-3 tahun ke depan sekolah kita ini sampai 200-300 muridnya, saya punya ya menjelang saya sehat pensiun, waduh udah senang kali lah saya. Kan gitu. Itu pun tidak mesti harus gitu. Kita berikan yang terbaik kepada anak didik kita semua yang di sekolah kita ini. Sudah kita bersyukur juga kepada yang kuasa. Kalau masalah itu ya kita lihat ke depan nanti kan begitu. Jadi sekali lagi ya kepada Ibu Aswina, sekarang ini ya dalam melaksanakan melalui ya program-program tentang calon guru penggerak, bahwasannya ini hari dilaksanakannya aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif ini pun juga ini tetap ini juga ini berhubungan, ini namanya sudah budaya. Kalau budaya ini tentunya ini ya yang dapat kita pahami, kita ini semua mempunyai budaya.
Iya. Budaya itu pun tentunya harus kita bangkitkan ini. Makanya program Deli Serdang itu ada Mekarsih, ya kan? Yang sudah kita masuk dalam apa kita itu, kurikulum kita. Manapun itu harus semua dibuat kegiatannya. Nah, jadi kepada Ibu Aswina selaku calon guru penggerak tentunya lebih semangat lagi agar juga nantinya dapat melaksanakan tugas-tugas yang sudah diembankan kepada Ibu dalam calon guru penggerak ini. Berarti bertambah tugas Ibu, kan begitu. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan kepada kita semuanya. Yang mana tadi lebih kurangnya tutur kata saya kepada Bapak Ibu semuanya dalam hal ini, ya tentunya dapat dimaklumi. Jadi sekian dulu arahan yang saya dapat berikan, dan saya ucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas sambutan dan amanah dari Bapak. Semoga kami sebagai guru, sebagai pendidik dapat menjalankan serta melaksanakan apa yang telah Bapak amanahkan di dalam tugas dan tanggung jawab kami ke depan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, diseminasi dan pemaparan mengenai budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak, yaitu Ibu Aswina SPD. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 101963 Tanah Abang. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDN 101963 Tanah Abang. Sebelumnya puji syukur mari kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana kita masih diberinya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri kegiatan, yaitu berkenaan dengan tugas saya aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan, saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Aswina, calon guru penggerak angkatan 10, akan melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Biasa kalau dalam pembelajaran kita sebelum masuk ke materi inti, ada pertanyaan yang akan memasuki materi. Yaitu di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah Bapak Ibu setuju bila memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah Bapak Ibu setuju bila memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak. Kemudian yang kedua, memberi hadiah atau reward dapat meningkatkan prestasi atau motivasi belajar murid. Tidak? Tidak. Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu setuju bila seorang guru berperan sebagai teman bagi muridnya?
Setuju? Nah, baik Bapak Ibu, ketiga pertanyaan ini akan nanti kita dapatkan di pemahaman materi selanjutnya. Nah, positif mindset atau pemikiran positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi itu adalah pengertian dari budaya positif. Kemudian, di dalam konsep inti budaya positif itu ada 6 pemaparan yang akan saya paparkan nantinya, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini ada kalau kita mengatakan di dalam kelas itu kayak seperti ice breaking. Di sini gamenya itu adalah cobalah buka, ya Bapak Ibu. Nah, caranya adalah Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa tangan yang Anda kepal itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas teman yang di sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara upaya membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Nah, sekarang coba kita akan lakukan ya Bapak Ibu. Yang ada temannya di kanan kirinya, kalau untuk Ibu sendiri. Nah, buka telapak kiri, kemudian jari telunjuk ke tangan kiri. Nah, ya, jadi seperti ini posisinya Bapak Ibu. Yang A saya anggap yang sebelah kanan ibu-ibu ya. Nah, jadi yang B tugasnya Bapak Ibu membujuk, merayu si A agar mau membuka kepalan tangannya. Nah, berarti yang sebelah sini ada Miss Riris yang menutup, Bu Linda, kemudian Bu Syarani, Pak Anggi, dan Bu Salimah itu yang menjaga dengan sebaik-baiknya. Kepalan itu tidak terbuka, sedangkan teman di sebelahnya, rekan di sebelahnya membujuk. Nah, bisa kan Bapak Ibu? Kita lakukan ya. 1, 2, 3. Oke, nah jadi Bapak Ibu, nah pertanyaannya, apakah rekan Anda yang membuka, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa dan apa alasannya? Adakah yang membuka dengan seikhlas hati? Tidak. Kalau boleh tahu, alasannya apa? Dikatakan oleh Bu Linda adalah rayuannya kurang tepat. Ada lagi Pak Anggi, kenapa tidak mengizinkan untuk membukanya? Memang pelit. Ada lagi? Bisa jadi. Nah, kemudian karena dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memegang kendali? Diri kita atau orang lain? Iya, ternyata yang memegang kendali adalah diri kita sendiri.
Mau kita buka atau kita tutup, itu tergantung pada diri kita sendiri. Mau rayuan sebesar apapun, mau sebesar gunung rayuannya, kalau diri kita tidak mau untuk membukanya, maka itu tidak akan terbuka. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kan kita sudah memakai kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka itu salah satu perwujudannya adalah siswa atau murid itu memiliki profil pelajar Pancasila. Sudah sebagian banyak yang tahu ya Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar. Teori kontrol dari Dr. William Glasser, psikiater dan pendidik. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini gambarnya salah satunya yang orang yang ada kuncinya adalah diri kita. Sedangkan yang memegang kunci di belakangnya adalah orang lain. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama dari gambar tadi adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kebanyakan kita yang menentukan murid itu mau apa. Kita yang mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya Bapak Ibu yang seperti pertanyaan yang tadi, pertanyaan pemantik tadi di awal, yaitu pemberian reward. Nah, ini salah satunya di sini. Nah, semua penguatan positif itu efektif, tapi ternyata tidak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terutama kalau kita di sekolah, yang dewasa itu adalah kita, guru-gurunya. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas atau kebutuhan kita sama semuanya. Kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita memandang semua orang sama, sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini kita yang sering salah ya Bapak Ibu. Setiap anak yang belajar mengganggu temannya, kemudian jahil kepada temannya, kita pandang itu sebagai suatu kesalahan. Padahal di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kenapa dia mengganggu temannya? Kenapa dia jahil kepada temannya? Ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang tadi, kita bujuk, kita ikut aja. Nah, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, itu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Sedangkan di teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang-menang. Sedangkan di teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Tadi yang stimulus responnya menang kalah ya Bapak Ibu. Nah,
disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada dalam diri. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi yang sekarang kita pakai adalah profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di situ beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernawal krisis. Kemudian ada lagi dia. Nah, baik, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini bermain, humor, kemudian tertawa. Dan yang keempat, kebutuhan kekuasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan atau bebas, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi Bapak Ibu, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan dan yang murid butuhkan. Makanya ada di dalam kelas mereka bermain. Kenapa? Karena mereka memiliki kebutuhan kesenangan. Mereka di kelas bertingkah laku sebagai pemimpin, sok berkuasa. Kenapa? Karena ada kebutuhan kekuasaan di dalam dirinya. Kemudian mereka juga sering ya Bu, mencari perhatian kita. Kenapa? Karena mungkin di rumah kebutuhan kasih sayang ini kurang didapat. Maka mereka mencari perhatian ke kita. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan ini kadang kita lihat ada anak yang tidak mau belajar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dari luar diri kita. Dan yang kedua adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi contohnya, kita ada anak murid yang tidak siap PR, kita beri hukuman misalnya menulis di bukunya sampai 100 kalimat. Saya tidak selesai PR. Nah, untuk menghindari itu, jadi dia terpaksa mengerjakan PR-nya. Terpaksa juga misalnya berbuat baik atau menghindarilah yang tadinya nanti aku dihukum, nanti ada ininya gitu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, motivasi intrinsik yang dalam diri kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita masuk ke hukuman atau konsekuensi pengertiannya, di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dan murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, jadi dari sini sebelum saya menerangkan pengertiannya, Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, inilah dia hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu apa? Tidak terencana, Bapak Ibu, tiba-tiba. Bisa kita lihat ada anak yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Push up 5 kali. Hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, jadi dia kalau kita suruh push up, dia gak akan tahu itu kan, push up. Kemudian bersifat satu arah. Biasanya hanya guru saja yang memerintahkan. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Fisiknya itu tadi lari, push up yang berhubungan dengan anggota tubuhnya. Kemudian psikisnya apa? Psikisnya kita marah-marah, kita bentak-bentak. Terlambat lagi kan? Nah, kapan kamu bisa gak terlambat? Dengan nada tinggi, maka juga sudah mempengaruhi psikisnya. Kemudian konsekuensi, apa itu? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid dibuat tetap nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini ya Bapak Ibu, kita sudah sepakati. Misalnya kalau nanti terlambat membersihkan kamar mandi ya pulang sekolah, itu konsekuensi. Dia sudah tahu, oh hari ini saya terlambat, berarti nanti akan dapat konsekuensinya membersihkan kamar mandi. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nanti di sini di akhir akan diperdalam ya Bapak Ibu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Dari 5 ini kita berperan masuk yang mana? Coba ya. Kemudian yang pertama itu ada penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Yang pertama tadi adalah penghukum. Penghukum itu kita sebagai penghukum. Apa yang dimaksud dengan penghukum? Yang fisik dan verbal. Melalui fisik dan verbal atau kata-kata. Kemudian nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Salah satu contoh kalimatnya kita selalu bilang, terlambat lagi, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir yang selesai. Tapi dengan nada suara tinggi. Kemudian apa lagi? Hasilnya apa? Murid marah, pasti murid marah, kita marah-marah kepada dia. Kemudian pendendam dan agresif. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita sering melakukan ini, maka hasilnya adalah ini, murid marah, pendendam, dan agresif. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih, kemudian lesu. Salah satu contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu contohnya. Hasilnya apa jika kita memiliki posisi pembuat merasa bersalah? Hasilnya murid merasa bersalah, menjadi orang yang gagal karena kita salah-salahkan dia. Kemudian dampak negatifnya, Bapak Ibu, murid tertekan dan menyakiti diri sendiri dan bisa juga orang lain. Kemudian yang ketiga adalah teman. Guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Positifnya dari posisi kontrol teman, hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Negatifnya itu ada. Apa?
murid akan bergantung pada guru tersebut. Kemudian nada suaranya bagaimana? Ramah, akrab, dan bercanda. Sering itu ya Bapak Ibu, sekali kita akan melakukan ini. Salah satu contoh kalimatnya, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu posisi sebagai teman. Hasilnya apa? Hasilnya Bapak Ibu, murid senang dan akrab dengan gurunya. Tapi negatifnya tadi bergantung pada guru. Jadi salah satu contoh, misalnya Pak Anggi di kelas melakukan posisi kontrol sebagai teman. Si anak hanya percaya kepada Pak Anggi. Dia hanya bergantung pada Pak Anggi. Sedangkan guru mata pelajaran yang lain masuk ke kelas, dia akan cuek. Ini kalau posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Apa itu? Guru mengawasi. Seorang pemantau mengandalkan penghitungan catatan data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nada suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Kamu terlambat 15 menit, kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat. Datar gitu ya Bu. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol kita, manajer. Tugas guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Manajer memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Salah satu contoh kalimatnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Hasilnya apa jika kita melakukan posisi kontrol manajer? Hasilnya murid bertanggung jawab dan mencari jalan keluarnya sendiri. Nah jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol, maka sebaiknya yang akan kita lakukan adalah posisi manajer. Kenapa? Posisi manajer ini ada masuk dia posisi teman dan pemantau. Nah sekarang ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Yang pertama, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Saya ulangi lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Karena di sini anak diajak untuk mencari solusinya. Kemudian yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Ya benar ya Bapak Ibu. Anda di sini ada rasa kecewa tadi ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya teman. Dan yang terakhir, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan PR. Apa itu Bapak Ibu? Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan PR. Posisi apa? Penghukum atau pemantau? Pemantau. Kenapa? Karena dia ada konsekuensinya. Nah, di pemantau tadi ya Bapak Ibu. Karena benar semua, coba ada tepuk tangan dulu buat diri sendiri. Biar semangat kita belajarnya sama-sama ya Bapak Ibu. Nah kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah di sini kita belajar tentang keyakinan kelas. Saya rasa karena di PMM juga kita sudah banyak mempelajari topik tentang keyakinan kelas. Sebagian Bapak Ibu guru pasti sudah mempelajari tentang topik keyakinan kelas ini. Ada yang sebagian. Nah jadi keyakinan kelas itu kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat berdasarkan kemauan guru. Sedangkan keyakinan kelas dibuat secara kesepakatan bersama. Benar sekali ini bilang Ibu Ritonang ya. Kesepakatan bersama. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas
bersifat abstrak, berupa pernyataan yang membuat nilai-nilai kebajikan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Seluruh warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu? Suatu proses dialog yang dijadikan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi ini biasanya dilakukan untuk murid-murid yang mengalami masalah, ya. Nah, di dalam segitiga restitusi ada 3 sisi, yaitu sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita ketika ada anak membuat masalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Apa itu? Yang termasuk menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti akan saya tayangkan contoh penyelesaian permasalahannya ya Bapak Ibu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita kalau ada anak kita panggil, 4 mata kita bicara, kita stabilkan dulu identitas dia. Udah, tenang nak, ibu juga pernah kok buat salah seperti kamu. Nah, jadi dia udah tenang. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya dulu, kita validasi tindakan dia yang salah. Nah, kemudian sisi yang terakhir apa? Menanyakan keyakinan kelas. Kalau sudah disepakati keyakinan kelas, anak tersebut ada berbuat salah, kita tanyakan ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana nak yang sudah kamu langgar dari kesalahan kamu ini? Nanti dia akan mengingat, oh iya bu, saya datang terlambat. Padahal keyakinan kelas kita datang tepat waktu. Itu salah satu contoh ya Bapak Ibu. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi dalam video ini Bapak Ibu, di sini saya yang pertama menstabilkan identitas dulu. Ini kasusnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak ini adalah terlambat datang ke sekolah. Jadi yang pertama adalah identitasnya dulu, yaitu saya di situ berbicara, nggak apa-apa nak, ibu juga pernah kok terlambat, bukan kamu saja. Nah kemudian hal yang selanjutnya dilakukan adalah validasi tindakannya. Setelah menstabilkan identitas, saya validasi tindakannya. Kira-kira apa kesalahan kamu? Nah, pasti dia akan jawab, saya datang terlambat bu. Bagaimana? Kenapa kamu bisa datang terlambat? Kita cari tahu penyebabnya apa. Nah, di dalam permasalahan ini dia tidur larut malam. Kemudian setelah itu yang terakhir adalah apa? Menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah selesai validasi tindakan yang salah, saya tanyakan keyakinan kelas mana yang kamu langgar nak. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dalam penerapan disiplin positif, guru harus memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dalam posisi kontrol saat ini dan dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang disiplin positif berkenaan dengan tugas saya calon guru penggerak angkatan 10. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Aswina SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kami sebagai rekan sejawat Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas praktik baik yang telah Ibu sampaikan kepada kami
semua mengenai penyebaran apa itu budaya positif. Semoga kami rekan sejawat Ibu yang ada di sekolah ini dapat mempraktikkan dan mengimplementasikan praktik baik serta ilmu-ilmu yang tadi Ibu sampaikan ke dalam kelas kami masing-masing dan tentunya untuk sekolah, kemajuan sekolah kita. Dengan berakhirnya pemaparan mengenai diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Aswina SPD, maka berakhirlah acara kita pada saat hari ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.